Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati para wakil ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli wali kota, dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya senantiasa mengajak hadirin sekalian untuk tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita. Siap, Pak Dandim, Pak Kapolres. Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Peserta rapat paripurna dan dewan hadirin yang saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 28 orang. Berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih dari 1/2 dari 50 anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Serta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, dilaksanakan dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RKPJMD tahun 2025-2029. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna hari ini sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf H angka 1 Peraturan DPRD Kota Makassar tentang tata tertib. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan. 2. Penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Yang ketiga, penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Keempat adalah penutup. Marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Untuk itu, kepada Bapak Wali Kota Makassar disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat Bapak Ibu para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pelaksana tugas direksi perusahaan daerah Kota Makassar, para camat, serta para kepala bagian. Yang kami hormati para undangan, wartawan, media cetak, dan elektronik, serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat paripurna penjelasan rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebagaimana diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, visi bernegara kita adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut didukung misi negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tidak menyurutkan semangat negara dalam bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dalam mencapai visi dan misi abadi negara tersebut, selanjutnya melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi simpul yang mengikat seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selama 20 tahun ke depan. Tentunya harus menggunakan paradigma baru dan melakukan transformasi secara menyeluruh, berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Dalam rangka hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kontribusi pembangunan pada tingkat nasional dan lokal secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Periode pembangunan tahapan pertama dalam RPJPN tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 merupakan fase krusial sebagai langkah awal yang merupakan penguatan transformasi fondasi pembangunan dalam kerangka besar Indonesia Emas 2045, sehingga daerah sesuai kewenangannya
menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang berbasis data, inklusif, adaptif terhadap tantangan global dan tantangan global. RPJMD tahap pertama ini menjadi fondasi penting untuk tahapan selanjutnya menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Untuk itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang telah mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sebagai bentuk dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan yang menjadi arah dan acuan pembangunan daerah. Di dalamnya termuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta program prioritas yang menjadi landasan kerja seluruh perangkat daerah. RPJMD ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi juga merupakan manifestasi dari janji politik kepala daerah kepada rakyat yang telah ditransformasikan menjadi rencana kerja pembangunan. RPJMD adalah 25/2029 ini kami berangkat dari pemahaman mendalam terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi kota ini. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki potensi strategis baik secara geografis, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan populasi yang terus bertumbuh, keberagaman etnis serta dinamika perkotaan yang sangat cepat, Kota Makassar membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Ranperda RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini disusun untuk dapat menjawab tantangan dan peluang era globalisasi serta menyiapkan fondasi kuat bagi kemajuan Kota Makassar ke depan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Saat ini penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 telah memasuki pada tahapan rancangan akhir, di mana pada proses penyusunan yang dilakukan telah berpedoman dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029. Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka panjang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta cita-cita Presiden Prabowo dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pemerintah Kota Makassar telah merumuskan dan menyelaraskan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Perumusan visi tersebut memiliki makna yang terdiri dari unggul, Makassar sebagai kota yang maju dengan kualitas modal manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Inklusif, Makassar yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta kota di mana semua lapisan dan golongan masyarakat terlibat dan dapat manfaat dari perkembangan kota tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya atau kelompok, sehingga dapat hidup, bekerja dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, serta membuka panggung partisipasi dan inisiatif untuk
berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota. Aman, masyarakat Makassar sebagai kota yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kriminalitas dan konflik sosial serta keselamatan publik. Berkelanjutan, Makassar sebagai kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien serta tangguh dalam penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini didukung oleh tata kelola yang berintegritas serta masyarakat sipil yang adaptif. Visi ini lahir dari hasil refleksi mendalam atas capaian pembangunan sebelumnya, evaluasi terhadap kondisi existing, serta antisipasi atas tantangan masa depan. Kita ingin membangun Makassar sebagai kota yang tidak hanya tumbuh, tapi juga maju dan adil. Sebuah kota yang tidak hanya membanggakan dari sisi fisik dan infrastruktur, tapi juga menghargai keberagaman, melindungi yang rentan, dan menjaga lingkungan hidup. Visi ini juga bukan hanya slogan, tapi menjadi pilar utama dalam menyusun seluruh program serta kebijakan pembangunan Kota Makassar dalam 5 tahun mendatang, yaitu 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah yang dapat dilakukan. Dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan realisasi investasi, serta stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Misi ini akan memastikan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata melalui penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi, melalui ketersediaan layanan infrastruktur kebinamargaan dan layanan infrastruktur keciptakaryaan, serta upaya meningkatkan ketersediaan dan keterpenuhan kebutuhan dokumen-dokumen tata ruang dalam menciptakan penataan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing. 4. Mengembangkan pusat inovasi seni budaya dan pariwisata. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing pariwisata yang diwujudkan melalui rangkaian kinerja, meningkatnya kapabilitas inovasi daerah dan kualitas transformasi digital, serta kinerja PDRB sektor pariwisata yang terdiri dari peningkatan kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif serta pemajuan seni dan budaya di Kota Makassar. 5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegrasi dan adaptif yang dicapai melalui kualitas kerja reformasi birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. Misi ini menekankan dan menitik beratkan pada kualitas kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kesetaraan gender yang dilakukan melalui menurunkan ketimpangan gender dan meningkatkan kualitas perlindungan anak. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dilakukan guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan. Misi ini juga mencakup pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Makassar. 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kualitas air, udara, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, memperbaiki kinerja pengelolaan persampahan serta mitigasi bencana dan mitigasi perubahan iklim.
Masing-masing misi ini kemudian diturunkan menjadi 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kerja utama atau IKU. Semua ini menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam menyusun renstra, SKPD, dan rencana kerja tahunan. Tidak ada SKPD yang berjalan sendiri-sendiri. Semua terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dievaluasi seluruh capaiannya sesuai target-target kinerja yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada misi 1, tujuannya adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya daya saing daerah yang diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing daerah. Pada misi kedua, tujuannya adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang diukur melalui indikator indeks pembangunan manusia atau IPM dengan sasaran indeks pendidikan, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Dan kebutuhan prioritas masyarakat yang diantaranya adalah 7 atau sabta program unggulan, yaitu pembangunan stadion bertaraf internasional, membangun Makassar Creative Hub sebagai pusat kreativitas dan pengembangan skill air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar, gratis seragam dan peralatan sekolah bagi siswa SD, SMP, negeri untuk mendukung pengurangan beban biaya hidup masyarakat prasejahtera. 7. Masyarakat Makassar Republik Indonesia. Dengan demikian, RPJMD Kota Makassar tidak hanya berorientasi lokal, tapi juga mendukung pencapaian visi nasional Indonesia 2045. Pembangunan nasional dengan provinsi. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Kota Makassar tidaklah ringan. Pertumbuhan penduduk yang besar, urbanisasi, ketimpangan sosial, isu-isu lingkungan dan perubahan iklim menuntut solusi yang inovatif, inklusif, dan berbasis kolaborasi. Oleh karena itu, kami berkomitmen dan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan akan diselenggarakan menggunakan prinsip good governance, partisipasi masyarakat, dan transparansi yang menjadi fondasi utama dalam implementasi dalam pembahasan Raperda ini. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah dan masyarakat, di mana seluruh stakeholder merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembangunan. RPJMD ini tidak akan bermakna kepada masyarakat serta forum akuntabilitas publik yang terbuka. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemimpin dan segenap anggota DPRD Kota Makassar dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 untuk dapat ditetapkan. Kami optimis dengan mewujudkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong, kita mampu mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Inilah saatnya kita semua menjadi bagian dari perjalanan sejarah visi misi Kota Makassar yang kita cintai ini. Demikian sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan Wali Kota Makassar. Itu sih Ketua. Oh, silakan sudah tadi dari fraksi PKS. Terima kasih Pak Ketua atas izin yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah luar biasa tadi penyampaian ya program-programnya ke depan, dan ini program yang sangat mulia untuk Kota Makassar. Fraksi PKS mendukung sepenuhnya apa yang tadi Bapak sampaikan. Cuma ada 2 masukan ini Pak. Musibah demi musibah setiap tahun kita sudah lihat ya di Kota Makassar titiknya. Ada baiknya mungkin fokus apalagi dalam RPJMD ini adalah wujud konkret ya dari amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui
kerja keras dan kolaborasi. Wilayah Katimbang, wilayah Manggala setiap tahun menjadi perhatian nasional. Fakultas itu masyarakat tidak lagi bersedih setiap tahun, kita tidak diliput lagi dengan media, ada titik temunya. Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, kami reses demi reses kami telah lakukan. Tanggal 19 kami reses lagi. Banyak sekali harapan-harapan masyarakat Kota Makassar. Tetapi sampai saat ini ya, boleh dihitung jari yang bisa dikerjakan oleh dinas terkait. Oleh karena itu sangat mulia pemerintah kota nantinya ini kalau melihat lagi pokir-pokir yang sudah masuk yang disampaikan oleh masyarakat itu untuk bisa dituntaskan juga oleh pemerintah Kota Makassar. Demikian Pak dari fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hadi dari fraksi. Jika kelak ini mendapatkan bantuan pemerintah besar-besaran, saya takut jangan sampai ini gampang dan tidak siap, karena kita punya catatan koperasi di Kota Makassar ini begitu banyak yang tidak terurus, banyak UMKM kita yang kesulitan mendapatkan bantuan dana, dan ketika diberikan bantuan dana juga banyak yang bersoal. Jangan sampai kita koperasi ini dikasih kucuran dana yang besar, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya lanjutkan rapat paripurna. Baik, acara selanjutnya penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk terlaksananya acara yang dimaksud, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suarmika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada saudaraku Ketua DPRD Kota Makassar yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang APBD tahun anggaran 2025, saya persilakan Ketua DPRD Kota Makassar dan Wali Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan naskah selesai kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Andi Suarmika Esa, Wakil Ketua DPRD yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, penjelasan Wali Kota Makassar telah disampaikan beberapa saat yang lalu. Diharapkan dapat merapat paripurna pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2025 pukul 13.00. Demikian rapat paripurna hari ini. Telah perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar serta seluruh hadirin dan hadirat atas kehadiran dan perhatiannya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum